Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin para shaimin dan para shaimat, sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sudah memasuki atau sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak keistimewaan, banyak mutiara-mutiara yang terpendam di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini mari kita sama-sama membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 keutamaan, 10 keistimewaan, keunggulan, mutiara di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. Ini keutamaan Ramadan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan barokah. Beliau berkata, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah. Barokah dalam artian adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita salah. Justru diperintahkan untuk meningkatkan kebaikan, malah sebaliknya kita malah meningkatkan amal keburukan. Di antaranya banyak di perkampungan-perkampungan, di pelosok-pelosok di bulan suci Ramadan yang harusnya dijadikan momentum keindahan untuk beribadah kepada Allah, namun tidak sedikit sahabat Islam, sahabat yang mengaku umat Islam, dijadikan bulan Ramadan ini ajang maksiat. Di malam hari dipergunakan untuk main remi, main gaple dengan alasan menunggu sahur. Ini adalah satu perilaku yang tidak terpuji. Justru di bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, sehingga Allah sangat meningkatkan omset para umat Islam. Berkah bulan Ramadan, omset para pedagang meningkat, omset para pengusaha meningkat. Dan di bulan suci Ramadan yang biasanya tidak ada di bulan lain, di bulan suci Ramadan tercipta adanya kolak, adanya asinan, bahkan karyawan mendapatkan THR ada di bulan Ramadan. Ini adalah bagian daripada keberkahan bulan Ramadan. Puasa Ramadan juga diadakan sholat taraweh.
diadakan tilawatil Quran, diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Keberkahan Ramadan inilah yang harus kita tingkatkan. Ini keutamaan yang paling utama adalah bulan yang penuh barokah. Dan di bulan Ramadan ini hikmah yang kedua adalah diwajibkannya bagi umat Islam untuk berpuasa. Salah satu keutamaan di bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa, sehingga Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Syam. Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan lain. Bahkan bulan Ramadan ini masuk rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita lanjutan daripada hadis, meningkat kepada hikmah yang kedua. Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Dilanjutkan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah pun melanjutkan dalam satu ayat lain, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an ini adalah menjadikan sebuah petunjuk bagi para manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil telah tertera di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di bulan ini, maka hendaklah kita berpuasa. Al-Baqarah ayat 185. Ini hikmah yang kedua. Dan hikmah yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah pintu surga akan dibuka. Pada bulan Ramadan pintu surga Allah dibuka. Sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadis daripada yang di atas, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dan dibukakannya pintu surga. Dan hikmah yang keempat, di bulan suci Ramadan pintu neraka akan ditutup. Di samping pintu-pintu surga dibuka, pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka akan ditutup. Sebagaimana sabdanya tadi, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Jadi telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah,
diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, karena dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan, selagi pintu surga terbuka, selagi pintu neraka tertutup, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kelima, di bulan suci Ramadan ini setan-setan akan dibelenggu. Di antaranya keutamaan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutan daripada hadis tersebut, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Datangnya bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Telah datang juga hadis Rasul selanjutnya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yubtahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin. Dibelenggu setan. Ini hikmah yang kelima. Dan yang keenam, di bulan suci Ramadan ini pun ada satu malam yang istimewa yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lanjutannya hadis tersebut, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yubtahu fi abwabul jannah wa tughillu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat dalam yang lebih baik dari 1000 bulan, terdapat malam yang sangat lebih utama, yaitu barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan berarti ia telah benar-benar terhalang, yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu dengan adanya malam Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengejar ketertinggalan ibadah kita di masa-masa yang akan lalu. Bulan Ramadan ini terdapat malam yang istimewa. Di dalam firman Allah, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan selanjutnya hikmah yang ketujuh, di bulan Ramadan ini akan dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amal-amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan merupakan penghapus daripada dosa. Dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan hari ini salah satu keutamaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhana ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna ijajatana bal kabair. Salat 5 waktu antara salat Jumat ke salat Jumat, Ramadan kepada Ramadan, ini semuanya dari salat waktu ke waktu ini akan menghapuskan dosa di antara kita. Amin ya robbal alamin. Hikmah yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan menghapus dosa yang lalu. Bukan hanya menghapus dosa di antara Ramadan kepada Ramadan, bukan hanya menghapus antara salat kepada salat, antara Jumat kepada Jumat.
Bahkan Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hikmah yang kesembilan, waktunya ini bulan suci Ramadan adalah tepat waktu untuk dikabulkannya doa Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan yang lain. Pada bulan Ramadan banyak waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka puasa. Bahkan sepanjang waktu puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 orang yang doanya tidak akan terhalang dan tidak akan ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai waktu buka. Dan yang kedua, pemimpin yang adil. Dan doa orang-orang yang dizalimi, inilah doa yang tidak terhalang. Dan yang terakhir, hikmah daripada bulan suci Ramadan ini, pembebasan daripada api neraka. Hadirin para shaimin dan shaimat, salah satu keutamaan Ramadan adalah setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan Allah di bulan Ramadan mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari neraka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha falyastajibulah. Allah akan membebaskan berapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Setiap muslim apabila ia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Demikian hadirin para shaimin sekalian, 10 keutamaan daripada bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Janganlah kita sia-siakan, janganlah kita abaikan, janganlah kita jadikan bulan suci Ramadan ini membuang-buang waktu untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas jamaah sekalian, para shaimin, sahabat-sahabat dimanapun berada, apa yang dapat kita bacakan 10 keutamaan daripada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Siang hari digunakan untuk berpuasa, malam hari digunakan untuk sholat sunat taraweh, disertai pula dengan tambah-tambahannya yaitu tilawatil Quran dan juga sodakoh-sodakoh yang lainnya. Kewajiban ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini merupakan satu kewajiban, namun kita harus berikan tambahan, yaitu bersodakoh, sholat sunat taraweh, tilawatil Quran, melirik kiri dan kanan melihat kepada saudara-saudara yang tidak mampu. Mari kita santuni, karena ini akan menambah vitamin, akan menambah stamina di dalam ibadah puasa kita. Oleh karenanya dikala kita menjalankan ibadah puasa mampu, namun vitamin-vitamin ini tidak dilaksanakan, maka seakan-akan ibadah puasa kita ini bagaikan dalam kesehatan ini kurang vitamin. Jadi seakan-akan gizi buruk. Puasa ini dikala tidak disertai tambahan vitaminnya, entah itu sholat sunat tarawehnya, entah itu melaksanakan dan wajibnya yang sunnah-sunnahnya, dan berbuat baik juga tilawatil Qur'annya,
Mudah-mudahan ini menjadikan satu stamina untuk ibadah puasa kita. Demikian para shaimin dan para shaimat, kurang lebihnya dari kami secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi